Diponegoro, buah karya Hairil Anwar. Di masa pembangunan ini, Tuan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuan menanti, tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, garis di kiri, berselempang semangat yang tak bisa mati. Maju, ini barisan tak bergenderang berpalu. Kepercayaan tanda menyerbu. Sekali berarti sudah itu mati. Maju, bagimu negeri menyediakan api. Punah di atas menghampa, binasa di atas ditindas. Sungguh pun dalam ajal baru tercapai. Jika hidup harus merasai. Maju, serbu, serang, terjang. Dan Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, kenapa? Beliau selalu menanya kenapa? Syarat-syarat untuk menjadi makmur Indonesia ini sangat berlebih. Tetapi kenapa sampai sekarang kita belum bisa menjadi bangsa yang besar, bangsa yang adil dan makmur? Indonesia menemukan momentumnya untuk merdeka. Dimulai dari perang Diponegoro. Ada yang mengatakan perang Jawa, ada yang mengatakan perang petani. Saya akan menyampaikan beberapa hal, tetapi saya akan mengambil ataupun mengutip dari pernyataan tokoh-tokoh nasional. Yang pertama, saya akan mengutip pernyataan dari Ustadz Goib saya yang sekarang jadi dohir, yaitu Ustadz Salim Filah. Saya mengikuti pandangan-pandangan beliau, ya, terutama soal sejarah, khususon sejarah perjuangannya Kanjeng Bendoro Pangeran Diponegoro. Beliau mengatakan Pangeran Diponegoro adalah, ini pernyataannya Ustadz Salim, Pangeran Diponegoro adalah penendang bola salju kemerdekaan. Betul begitu Ustaz? Ya. Betul begitu Ustaz? Ya. Jadi jika tidak ada perjuangan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro beserta sekutu-sekutunya, beserta pasukannya, tidak akan terjadi yang namanya Indonesia merdeka. Setelah perang Diponegoro, Belanda bangkrut, bahkan sampai menurut Ustadz Salim Belgia merdeka pada waktu itu kerugian sekitar 20 juta gulden. Kata Ustadz Salim, ini 5 tahun APBN ini zaman itu. Dan dari pihak Belanda yang meninggal 15.000, 8.000 tentara asli Belanda, yang 7.000 tentara-tentara pribumi yang dipimpin oleh atau berpihak kepada Belanda. Setelah bangkrut, kata Ustadz Salim, kemudian Belanda harus mengembalikan kas negaranya lewat tanam paksa. Setelah tanam paksa kemudian terjadi protes di
di Belanda, yaitu di parlemen Belanda oleh kaum liberal, yang kemudian pemerintahan Belanda harus melakukan balas budi terhadap rakyat pribumi yang dulu dikenal dengan politik etis. Dari situlah kemudian sekolah dibuka walaupun terbatas, bangsa Indonesia bisa sekolah, bisa baca tulis, bisa berorganisasi, membangun organisasi-organisasi perjuangan yang kemudian pada puncaknya Indonesia menemukan momentumnya untuk merdeka, dimulai dari perang Diponegoro. Ada yang mengatakan perang Jawa, ada yang mengatakan perang petani, tapi itulah sebagai satu bentuk bahwa bangsa Indonesia pada waktu itu tidak mau dijajah, tidak mau dikuasai oleh kekuasaan asing. Tetapi setelah Indonesia merdeka, kemudian saya akan mengambil pernyataannya Dr. Faisal Basri almarhum, ekonom kita yang baru saja meninggal. Beliau mengatakan bahwa ya, Indonesia memang merdeka. Indonesia memang merdeka. Tetapi syarat-syarat yang mestinya menjadikan Indonesia ini bangsanya adil makmur, bangsanya maju, bangsanya mandiri, bangsanya berdaulat seperti cita-cita para pendiri bangsa. Tapi sampai sekarang bahkan semua sistem yang ada di dunia ini pernah dicoba di Indonesia, tapi sampai sekarang harapan para pejuang bangsa kita, para pahlawan bangsa kita belum terwujud. Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang adil makmur belum terwujud. Dan presiden kita Bapak Prabowo Subianto, kenapa? Beliau selalu menanya kenapa? Syarat-syarat untuk menjadi makmur Indonesia ini sangat berlebih. Tetapi kenapa sampai sekarang kita belum bisa menjadi bangsa yang besar, bangsa yang adil dan makmur? Artinya ada persoalan. Dan Faisal Basri sudah mengatakan bahwa semua sistem di dunia ini sudah pernah dicoba di Indonesia. Tetapi sistem itu tidak bisa menjawab persoalan bangsa kita untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa yang adil dan makmur. Yang ketiga, saya akan mengambil pernyataannya Peter Carey. Peter Carey ini teman seperjuangannya Ustadz Salim Filah dalam hal penelitian, dalam hal sejarah. Peter Carey mengatakan stop kolonialisme, stop pemikiran kolonialisme, stop kita mengagung-agungkan konsepsi negara barat, konsepsi negara lain. Stop. Bangsa Indonesia harus stop menyetop pemikiran kolonialisme, kata Peter Carey dalam satu season diskusi. Kenapa? Karena Indonesia lah dengan sejarahnya, dengan jati dirinya, dengan kulturnya yang mestinya bisa menjawab persoalan-persoalan di dunia. Sungguh sangat adiluhung apa yang menjadi prinsip kehidupan bangsa Indonesia. Sebelum perang Diponegoro atau sebelum Diponegoro dinyatakan dengan paksa dan licik kalah dalam perjuangan, Indonesia adalah negara, walaupun namanya belum Indonesia, bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki jati diri sendiri. Kehebatan jati diri bangsa kita ini yang kemudian dirusak oleh kolonialisme. Berbagai macam cara dilakukan untuk merusak bangsa kita,
kita supaya bangsa kita bisa dikuasai oleh kolonialisme, oleh imperialisme. Untuk menghancurkan Jawa, Belanda kemudian berusaha mengintervensi pusat-pusat kekuasaan Jawa. Salah satunya adalah keraton-keraton. Dengan menguasai keraton-keraton, dengan membuat tulisan-tulisan, kemudian mindset bangsa kita dirusak. Ada mitos tentang perang Bubat, ada mitos tentang zuriatnya orang-orang Jawa adalah perampok, keju, seperti yang ditulis di Pararaton bahwa Ken Arok adalah leluhurnya orang Jawa, dia adalah seorang preman. Dan Pararaton serta tulisan yang menceritakan tentang perang Jawa Sunda itu diterbitkan oleh Belanda tahun 20. Pararaton 1920, perang Bubat itu di Kidung Sunda sekitar tahun 1926. Kenapa diterbitkan pada waktu itu? Karena pergerakan nasional sedang bangkit, pergerakan nasional melawan Belanda sedang bangkit. Partai-partai politik, organisasi-organisasi politik bangkit. Belanda susah sekali untuk meredam, maka kemudian dibuatlah tulisan-tulisan, propaganda, pemikiran-pemikiran untuk memecah belah bangsa Indonesia. Dan menurut sejarawan NU, Bapak Agus Sunyoto almarhum, di Indonesia ini sejarahnya tidak ada kata kalah. Kamu kalah di dalam bangsa Indonesia tidak ada. Itu bisa dibaca. Begitu kemudian Islam masuk, kata-kata kalah ini muncul. Kalah itu ya ngalah, serahki karo Gusti Allah. Sebelumnya kalau nggak mukti mati. Itu bangsa Indonesia, dan itu saya pikir yang dipakai oleh Bendoro Pangeran Diponegoro untuk membangun dirinya, membangun pasukannya, membangun bangsanya. Kita bukan bangsa yang kalah. Tidak ada kamu kalah dalam tulisan-tulisan Nusantara. Kalau nggak bukti, mati. Itu. Terakhir, saya akan mengutip apa yang dikatakan oleh Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, pada waktu beliau pidato pertama kali setelah menjadi Presiden di gedung DPR RI. Beliau mengatakan, cita-cita bangsa Indonesia adalah terbentuknya masyarakat yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo, baldatun toibatun warobun khofur. Pemerintah bagaimana caranya harus menjadikan wong cilik itu bisa gemuyu, bisa tertawa, bisa bahagia. Jadi pertama saya mengutip pernyataannya Ustadz Salim Filah, yang kedua Faisal Basri, yang ketiga Peter Carey, yang terakhir Presiden kita. Dan Presiden kita ini adalah tokoh, terlepas beliau punya teras Mataraman, beliau adalah tokoh yang sangat mengidolakan Pangeran Diponegoro. Bahkan mobil yang kita produksi di Bandung yang sekarang terkenal dengan mobil Maung, itu awalnya mau dikasih nama kuda kesayangannya Bendoro Pangeran Diponegoro, yaitu Gentayu. Jadi nama mobil itu awalnya mau dikasih nama Gentayu. Kemudian dilaporkan ke Pak Presiden karena pada waktu Pak Prabowo masih jadi Menhan, nggak usah Gentayu, nggak apa-apa, ganti Maung saja. Kenapa harus Maung? Saya pikir kenapa harus Maung, bukan Gentayu atau
nama kuda-kuda yang lain. Ternyata kalau tidak salah dalam Toreko Jawa mungkin ini Ustaz, bahwa kodamnya Pangeran Diponegoro itu harimau mau. Jadi jika kemudian kita ingin menjadi bangsa yang hebat, kita harus kembali seperti zamannya Pangeran Diponegoro, seperti zaman di mana kolonialisme belum merusak bangsa kita, baik secara ekonomi, secara politik maupun secara sosial budaya. Makanya saya sering mengatakan, marilah kita kembali ke jati diri bangsa supaya kita bisa berangkat untuk menjadi bangsa yang hebat. Mari kita kembali ke jati diri bangsa. Nah, kata-kata jati diri bangsa atau pandangan tentang jati diri bangsa ini sampai sekarang belum menemukan satu titik temu yang definitif. Akhirnya kemudian indikator jati diri bangsa kita adalah satu saja, yaitu Pancasila. Biarkan nanti secara definitif Ustadz Salifilah dan kawan-kawan yang mendefinisikan siapa sesungguhnya bangsa Indonesia ini, sehingga kemudian sistem yang dipakai di Indonesia ini betul-betul bisa menjawab persoalan-persoalan kebangsaan sehingga kita menjadi bangsa yang hebat. Cuman setahu saya, jika saya studi tentang sejarah, studi tentang masyarakat di dunia ini, kira-kira bahwa di dunia ini ada tiga konsepsi di dunia ini dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah konsep barat yang sangat rasional. Mereka yang menitik beratkan kepada pikiran, kepada logika, kepada rasio. Dan ada satu kelompok yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegaranya menggunakan kitab suci. Semua harus sesuai dengan kitab suci. Itu negara bangsa yang ada di Timur Tengah sana. Tapi kira-kira di Persia, di India, mungkin di Tiongkok, tapi lebih besar di Indonesia, masyarakatnya adalah masyarakat yang menitik beratkan kehidupan dengan kebatinan, dengan batin. Mengapa kemudian Toreko sangat kuat di negara-negara Persia, di negara-negara Indonesia, termasuk di Indonesia? Karena memang garis filosofinya adalah batin. Tidak hanya rasio mereka di dalam respon kehidupan ini, tapi juga menggunakan batin. Dan saya pikir disitulah letaknya Pangeran Diponegoro. Beliau bisa mengkombinasikan antara batin dengan lahir. Beliau adalah seorang Toreko yang hebat. Beliau diasuh oleh seorang ibu, seorang nenek buyut yang ahli Toreko, namanya Ratu Ageng Tegalerjo yang tinggalnya di sini. Beliau adalah penganut Satoriah. Satoriah pada waktu itu dianut oleh pimpinan-pimpinan negara. Makanya begitu cepat, begitu besar perkembangan Toreko yang ada di Jawa pada waktu itu, walaupun asalnya dari Aceh. Nah, apakah jati diri bangsa kita memang yang Jawa ada kejawen, yang Islam bertoreko? Ada satu penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti dari UI, seorang tentara, ahli sejarah juga, kalau nggak salah namanya Bapak Asad Al-Jamhari almarhum. Menurut beliau, Belanda ini melihat bangsa Indonesia pada waktu itu terheran-heran. Kenapa? Ini kelihatannya tiap hari memjoki, udah tutut, ngerokok, ngopi, tetapi begitu perang, Belanda kalah. Ada apa? Kenapa orang Jawa sedemikian hebat? Yang dalam kacamata disiplin militer profesional tidak masuk kategorinya, tetapi Belanda kalah. Nah, kemudian saya menemukan jangan-jangan karena mereka adalah ahli-ahli Toreko yang hebat. Pangeran Diponegoro dalam satu tulisan Mitra Kari di
pertempuran di Gawok, beliau katanya ketembak di dada sebelah kiri dan tangan kanannya luka-luka. Tetapi seorang letnan angkatan laut yang melihat badan beliau di Manado pada waktu dibuka, itu tidak ada satu goresan pun. Pangeran Diponegoro pernah terkena oleh senjata-senjata tajam ataupun peluru. Belanda melakukan penelitian, muncul javanologi. Tidak bisa lagi kita berperang dengan Pangeran Diponegoro, walaupun waktu itu juga pasukannya sudah sangat berat. Tidak bisa. Makanya gimana kemudian dilakukan diplomasi, operasi intelijen untuk membujuk Pangeran Diponegoro supaya mau berunding. Saking baiknya orang-orang Jawa pada waktu itu. Ya sudah. Walaupun pada akhirnya kemudian malah petaka. Tetapi dari situlah menurut Ustadz Salim Filah, kemerdekaan bolanya ditendang oleh perjuangan Pangeran Diponegoro. Dan pada malam ini kita mendoakan beliau. Beliau lahir tanggal 19 November tahun 1785 dan beliau wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Dan pada malam hari ini kita mendoakan beliau. Saya berpikir momentum ini bagi bangsa kita, momentum Hall ke-170 di Tegalrejo ini harus menjadikan momentum, dijadikan momentum kita kembali ke jati diri bangsa kita. Kita berangkat dari sini untuk membangun Indonesia yang hebat, Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang mandiri, Indonesia yang adil makmur, dengan simbol Pangeran Diponegoro. Penjajah, dua hal yang mereka lakukan. Penjajahan itu terhadap negara-negara yang dijajah. Yang pertama adalah menghilangkan hubungan generasi sekarang dengan leluhurnya. Diputuskan supaya kita tidak punya kebanggaan. Yang kedua adalah tidak boleh di negara-negara jajahan ini punya tokoh. Jadi untuk bangkit kembali jati diri bangsa, untuk menuju Indonesia yang adil makmur menjadi mercusuar dunia, kita harus memiliki tokoh-tokoh hebat. Salah satu tokoh terhebat bangsa ini adalah Pangeran Diponegoro. Mari kita berangkat sesuai dengan pesan presiden. Kita harus menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun waradun ghafur. Kembali ke jati diri bangsa, kita bersatu, bersinergi, berkolaborasi supaya rakyat kita bisa tersenyum. Saya pikir itu. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita terus berjuang menangkan Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia.